Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Fitri Lutfiana. Tim 063-19005 akan mempresentasikan tugas EPSK 1 yang berjudul Work Sampling. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih work sampling itu. Work sampling merupakan metode menganalisis pekerjaan dengan melakukan observasi yang dilakukan secara langsung dalam jumlah yang besar dan pada waktu-waktu yang acak. Tujuannya sendiri adalah untuk menetapkan kelonggaran, untuk menetapkan waktu baku, dan untuk menentukan utilitas mesin dan operator. Kemudian ada tahap-tahap dari work sampling. Tahap yang pertama yaitu menentukan tujuan. Pada pengamatan kali ini, saya menetapkan tujuan dari pengamatan saya yaitu untuk menentukan proporsi waktu yang saya gunakan untuk kegiatan perkuliahan secara daring atau online. Yang kedua adalah menentukan objek pengamatan. Objek yang saya amati adalah operator atau saya sendiri. Kemudian di sini ada deskripsi tentang aktivitas yang saya amati. Aktivitas yang saya amati ini tentunya berkaitan dengan perkuliahan. Di sini saya membagi aktivitas tersebut menjadi aktivitas produktif dan aktivitas non-produktif. Di sini di kegiatan produktif ini yang pertama ada membuka laptop dan Zoom, mendengarkan materi dari dosen, mencatat poin penting dari penjelasan dosen, mengerjakan kuis atau latihan, mereview materi, merangkum dan merapikan catatan, dan yang terakhir adalah mengerjakan latihan atau tugas. Di kegiatan non-produktif ini ada ke toilet, makan atau minum, membuka sosial media, mengobrol, menonton film atau YouTube, mendengarkan lagu, dan yang terakhir adalah istirahat. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah merancang lembar pengamatan. Pada lembaran pengamatan ini ada hal-hal yang penting, yaitu judul pengamatan yang kita lakukan. Di sini pengamatan yang saya amati adalah pengamatan produktivitas kuliah daring. Lalu ada nama pengamat, yaitu saya sendiri, dan operatornya yaitu saya sendiri. Kemudian ada waktu pengamatan, di sini ada hari Senin, Selasa, dan Kamis. Kemudian ada kegiatan yang saya amati, yaitu kegiatan produktif dan non-produktif selama kuliah online. Di sini ada tabel kegiatan produktif dan kegiatan non-produktif. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu merupakan deskripsi dari aktivitas yang saya amati ini, yaitu ada sebanyak 7. Dan yang non-produktifnya juga. Dan di sini didapatkan jumlah kegiatan produktif yang saya lakukan itu ada 13, dan kegiatan non-produktif itu ada 3, sehingga didapatkan persentasenya untuk kegiatan produktif itu 81,25%, dan yang kegiatan non-produktifnya sebanyak 18,75%. Kemudian di sini saya menentukan waktu kunjungan acak. Saya menentukan P-nya dengan 0,90, kemudian tingkat keyakinannya 0,95, dan kemudian didapatkan hasil Z 1,96, dan saya memasukkan maksimum limit of error-nya yaitu 0,15, dan ketika dikalkulasikan hasilnya menjadi hasil sampel size-nya adalah 16. Nanti setelah ini akan saya jelaskan bagaimana saya menentukan dan mendapatkan nilai ini. Kemudian di sini saya memilih hari, yaitu hari Senin, Selasa, dan Kamis, dengan waktu yang sudah saya tentukan juga, yaitu dari jam 8.30 sampai jam 19 atau jam 7 malam, dengan waktu istirahat atau waktu break-nya dari jam 12 sampai jam 1 siang. Kemudian ketika saya generate sampling time, akan didapatkan hasil waktu kunjungan acak seperti ini. Saya melakukan waktu kunjungan acak ini melalui software Design Tools.
Kemudian di tahapan ke-6 itu ada menentukan tingkat ketelitian dan keyakinan seperti yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Jadi di sini saya menentukan tingkat ketelitian yaitu 15% atau 0,15 dan tingkat keyakinannya 95% atau 0,95. Dan kemudian kita melakukan penelitian pendahuluan terlebih dahulu. Penelitian pendahuluan ini dilakukan untuk menentukan nilai peluang P dari kegiatan yang diamati, yaitu aktivitas produktif perkuliahan dengan rumus yang tertera dan keterangan yang ada di slide ini. Kemudian setelah itu kita menghitung jumlah pengamatan, menghitung nilai P setelah melakukan penelitian pendahuluan. Diketahui di sini nilai S-nya yaitu 0,15, nilai K-nya yaitu 1,96, dan nilai N atau nilai sampel size-nya adalah 16. Kemudian saya hitung di sini sehingga didapatkan nilai peluangnya yaitu sebesar 0,91 atau 91%. Kemudian di sini ada lanjutan dari menghitung jumlah pengamatan, menghitung jumlah penelitian setelah nilai P diketahui. Jadi setelah nilai P di sini sudah diketahui, kita akan menentukan berapa sih jumlah pengamatan yang kita perlukan dalam percobaan kali ini. Nah, kita di sini sudah mengetahui bahwa nilai S-nya sudah kita tetapkan, yaitu 15% atau 0,15. Kemudian nilai P atau peluang yang kita dapat dari perhitungan sebelumnya yaitu 91% atau 0,91. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus yang sama, sehingga didapatkan nilai sampel size-nya yaitu 16. Nilai sampel size 16 ini sesuai dengan yang saya masukkan ke dalam aplikasi Design Tools. Kemudian yang ke-9 itu ada melakukan pengamatan. Dalam melakukan pengamatan, pengamat mengamati apa yang sedang dilakukan oleh operator. Kemudian pengamat wajib membawa lembar pengamatan yang telah dirancang, alat tulis, dan jam tangan ataupun stopwatch. Kemudian objek pengamatan tetap beraktivitas seperti biasa dan diusahakan operator tidak terganggu oleh keberadaan pengamat. Kemudian yang ke-10 menghitung proporsi pengamatan. Dalam menghitung proporsi pengamatan ini sebelumnya saya membuat diagram di pie chart-nya terlebih dahulu. Diagram kegiatan produktif dan non-produktif, seperti yang kita tahu, yang berwarna biru ini merupakan kegiatan produktif sebesar 81% atau 81,25%, dan kegiatan yang oranye ini adalah kegiatan non-produktif sebanyak 19% atau 18,75%. Di dalam pie chart ini terjadi pembulatan sehingga didapatkan hasil yang sedemikian rupa. Kemudian kita mendapatkan total kegiatan produktif seperti yang tertera pada tabel yang awal tadi, yaitu sebanyak 13 kegiatan produktif. Kemudian persentase kegiatan produktif itu didapatkan dari 13 dibagi dengan banyaknya pengamatan, yaitu 16, dikali 100%, sehingga didapatkan hasil 81,25%. Dan waktu kegiatan itu 9 jam 30 menit atau selama 570 menit. Waktu kegiatan ini didapatkan dari waktu yang sudah saya tetapkan dalam pengamatan, yaitu dari jam 8.30 sampai jam 19.00 dengan waktu break di jam 12 dan sampai jam 1 siang. Sehingga didapatkan kegiatan produktif yang saya lakukan itu selama 7 jam 43 menit atau 463 menit. Dengan waktu siklus, di mana waktu siklus ini merupakan kegiatan produktif dibagi dengan banyaknya kegiatan produktif, yaitu 7. Jadi didapatkan waktu siklus yaitu 1,06 jam. Kemudian di sini saya ingin menentukan waktu standar.
dengan informasi-informasi yang tertera seperti total time expended by operator, di mana di sini merupakan jumlah waktu yang dilakukan oleh operator di kegiatan produktif ataupun non-produktif, yaitu 570 menit. Habis itu number of part produced, di mana di sini saya perharinya harus menyelesaikan 5 output atau harus mendapatkan 5 output. Jadi di sini saya tulis 5 pieces. Kemudian working time in percent, di mana ini merupakan waktu produktif saya, yaitu sebanyak 81,25%. Dan di sini adalah waktu senggang saya, di mana ya seperti yang sudah kita dapatkan, yaitu 18,75%. Kemudian ada average performance index, yaitu 110%. Dan ada total allowance yang saya tetapkan sendiri, yaitu 15%. Kemudian di sini kita menghitung standard time per pieces, di mana rumusnya yaitu total time in minutes dikali working time in percent dikali performance index in percent dibagi dengan total number of pieces produced atau output yang saya kerjakan perharinya ditambah allowance. Jadi di sini 570 dikali 0,8125 dikali 1,1 kemudian dibagi dengan 5 dan ditambah dengan 100 dibagi 100 minus 15. Kemudian didapatkan hasilnya yaitu 112,08 menit. Dari pengamatan yang sudah saya lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengamatan yang saya lakukan ini didapatkan proporsi produktivitas yaitu 81,25% dilakukan untuk kegiatan produktif dan sisanya yaitu 18,75% dilakukan untuk kegiatan yang non-produktif. Jadi selama 9 jam 30 menit atau 575 menit, operator melakukan kegiatan produktif tersebut selama 463 menit dan melakukan kegiatan non-produktif selama 107 menit. Ini didapatkan dari perhitungan yang sudah kita lakukan di slide sebelumnya. Kemudian dari hasil di atas, sudah dapat disimpulkan bahwa operator sudah cukup produktif dalam perkuliahan selama online ini. Dari hasil pengamatan work sampling untuk menguji keproduktivitasan operator dalam menjalani perkuliahannya, ini sangat berguna untuk evaluasi ke depannya agar kegiatan yang dilakukan oleh operator lebih optimal lagi dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari pengamatan ini didapatkan pula waktu siklus untuk setiap kegiatan produktif yang dilakukan yaitu sebesar 1,06 jam. Dan kemudian didapatkan pula waktu standar yaitu waktu untuk menyelesaikan suatu siklus pekerjaan menurut metode kerja dan kecepatan normal dengan pertimbangan faktor penyesuaian ditambah kelonggaran waktu untuk keperluan pribadi atau yang tidak terduga, yaitu sebanyak 112,08 menit. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.